Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0+0. Dan kali ini Pak Git akan membahas yaitu One Team Press. Apa sih One Team Press ini? One Team Press ini adalah Dewan Pertimbangan Presiden yang bertujuan adalah memberi pertimbangan berdasarkan pandangan dan saran yang independen dan strategis gitu. Jadi posisinya dia adalah sebagai penasehat ya, seperti itulah namanya, pertimbangan gitu ya. Jadi mempertimbangkan satu aspek atau satu masalah itu dari berbagai macam sudut. Undang-undang ini itu telah disahkan pada 19 September 2024. Yang dalam hal ini itu adalah hasil pengulikan dari rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, sehingga RUU yang tadi yang bentuknya RUU yang tahun 2006 ya pada zaman SBY itu, nah itu dirubah menjadi Undang-Undang One Team Press. Kalau kita kembali lagi kepada tujuan Prabowo yaitu efisiensi dalam pemotongan anggaran, nah, ini bertolak belakang gitu ya. Artinya begini teman-teman, kalau Prabowo itu sudah mempunyai 48 kementerian ya. Kemudian 48 menteri ya, 59 wakil menteri, kemudian ada 5 menteri yang tidak di bawah menteri koordinator, kemudian ada 7 staf presiden ya, kemudian ada 7 lagi utusan khusus presiden. Yang kalau Pak Git lihat secara efisiensi ini tidak jadi efisien akhirnya. Kalau secara efisiensi dana gitu ya, ada anggaran yang akan dikeluarkan ini akan bertambah melebar, yang artinya dulu itu kan udah lebih efisien dalam penganggaran dana ini. Artinya tidak banyak kementerian. Makanya sekarang disebut adalah kabinet gemuk ya, karena itu jumlah menterinya banyak, ada wakil menteri, kemudian ada 5 menteri yang bukan di bawah menteri koordinator, ada 7 staf khusus, kemudian ada 7 utusan khusus. Ini menurut Pak Git kadang-kadang apa ya, ada sifatnya pendelegasian atau tanggung jawab yang tumpang tindih di sini. Contohnya kita ambil ya Menteri Kebudayaan ini Fadlizon. Utusan khusus dalam hal ini yang menurut Pak Git ada hubungannya tumpang tindih dengan ini adalah utusan khusus presiden yaitu Raffi Ahmad ya, yang bersangkutan dengan bidang kebudayaan. Dulu ada wacana kalau One Team Press ini akan dirubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Nah, lembaga ini kalau menurut Yusril akan berbahaya. Ya, artinya Dewan Pertimbangan Agung ini setara levelnya dengan presiden. Jadi ada kemungkinan dalam hal ini nanti presiden itu hanya sebagai kepala pemerintahan saja, tapi kepala negaranya adalah Dewan Pertimbangan Agung, yang dimana ini akan membahayakan bagi status presiden. Jadi fungsi presiden di sini bila ada Dewan Pertimbangan Agung, maka nanti akan menjadi seperti Perdana Menteri. Dan bagusnya hasil dari keputusan pemerintah dan balik atau badan legislatif ini membatalkan DPA atau Dewan Pertimbangan Agung yang nanti akan mengarahkan bahayanya ke sana gitu loh. Beda dengan Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, kalau Dewan Pertimbangan Presiden ini ya cuman sebagai pendapat orang yang akan dirujuk oleh presiden tentang permasalahan presiden. Jadi nih kasusnya kayak begini, coba kalian selesaikan dengan dengan sudut pandang kalian masing-masing dan berikan ke saya sesuatu yang ilmiah. Seperti itu loh Dewan Pertimbangan Presiden ya. Beda dengan Dewan Pertimbangan Agung. Pada saat penggodokan ya, udah tinggal finishing ini, nah, Budi Ari itu memberi wacana kalau Pak Jokowi ini cocok jadi Dewan Pertimbangan Presiden gitu ya. Karena menurut beliau Jokowi ini terlalu muda untuk pensiun. Artinya pada saat itu adalah umur 63 tahun dan yang dimukakan oleh Budi Ari ini seperti itu ya, namanya juga anak buah kan ya, anak buah ya mau mendukung bosnya supaya nggak pensiun gimana, masukin ke sini gitu ya. Ini istilah cuman intermezzo aja gitulah. Baik teman-teman,
kita ambil kesimpulannya, pada tujuannya sebetulnya pembuatan Dewan Pertimbangan Agung ini adalah mengulik RUU nomor 19 tahun 2006 yang pada saat itu masih berwujud rancangan undang-undang, dan ini disahkan menjadi undang-undang di tahun 2024 atau pada masih pemerintahan Pak Joko Widodo. Banyak antusias berpendapat begitu, jadi begitu nanti beliau pensiun, kalau ini buka lowongan lah, katakan seperti itu kasarnya, Pak Jokowi itu bisa masuk di Dewan Pertimbangan Presiden, karena ini berdasarkan pernyataan dari Budi Ari yang menyatakannya seperti tadi Pak Git katakannya itu. Kalau Pak Jokowi ini terlalu muda untuk pensiun, jadi saran-saran beliau itu masih dibutuhkan di negara ini. Tapi kalau kita lihat dari rencana efisiensi anggarannya, ini sangatlah bertolak belakang. Ya, artinya dalam hal ini banyak pemotongan anggaran ya. Terlebih lagi itu pemotongan di PUPR yang paling tinggi. Artinya dana yang seharusnya 116 triliun untuk mengerjakan proyek-proyek infrastruktur, ini dipotong 81 triliun, jadi tinggal 30-an triliun. Artinya pemotongan ini, pemangkasan ini itu bernilai 80%. Nah ini kalau dikatakan efisiensi juga enggak. Nah, apa ya, kalau Pak Git bilang ya kalau sampai 80% itu artinya tidak logis ya. Yang jelas berbeda dengan langkah-langkah presiden sebelumnya yang mempertimbangkan kalau PUPR ini adalah skala prioritas. Karena target Pak Jokowi pada saat itu ya adalah infrastruktur dan infrastruktur. Dan yang terakhir banget ya itu tadi, jadi kita bersyukurlah kalau Dewan Pertimbangan Agung ini dibatalkan. Jadi tetap bernama One Team Press atau Dewan Pertimbangan Presiden. Yang kalau dilaksanakan Dewan Pertimbangan Agung ini menjadikan levelnya itu sama dengan level presiden. Nah, presiden ini kan istilahnya dipilih oleh rakyat beneran gitu. Ya lewat pemilu tentunya. Nah, kalau Dewan Pertimbangan Agung ini selevel dengan presiden kan bahaya, ada yang menyamakan, yang artinya presiden nanti hanya menjadikan dirinya sebagai Perdana Menteri ya, atau kepala pemerintahan, dan Dewan Pertimbangan Agung ini sebagai kepala negara. Ya, dalam sistem pemerintahan demokrasi ini jadi kelihatan lucu kalau seperti ini. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.